welcome ya. Jadi biasanya kan kita pakai input ya, dan inputnya biasanya jumlahnya tertentu. Untuk counter inputnya ada banyak, jadi jangan kaget. Kita pilih function block. Lalu di sini ada banyak ya, ada 1, 2, 3 counter, 1, 1, 2, 3 fast counter, dan 1, 1, 1, 2, 3 high speed counter. Ada 3 jenis counter, tapi kita pakai sekarang yang counter saja, nggak usah pakai fast atau very fast. Jadi beda penggunaannya adalah kalau fast counter itu digunakan untuk yang PD2 ya, untuk yang kecepatan perhitungannya cepat. Kalau very fast sangat cepat. Contohnya adalah apa? Contohnya saya mau menghitung kecepatan putaran DC motor, misalkan kecepatannya sekitar 100 rpm, tentu saja itu sangat cepat dan kita nggak pakai counter ini ya, karena ada keterbatasan frekuensi yang bisa diterima di input. Kita menggunakan fast counter. Kalau misalkan mau menggunakan counter yang untuk perhitungan input yang sangat cepat, misalkan sampai 10.000 rpm, kita bisa pakai very fast counter. Tapi itu hanya efektif digunakan pada tipe PLC transistor T, bukan R. Kenapa? Karena output untuk T itu bisa menghandle frekuensi yang besar, perubahan frekuensi yang besar. Jadi 1 detik dia bisa menerima perubahan logika 1 dan 0 mungkin sampai ribuan kali. Kalau tipe R enggak. Nah, di lab kita ada punya tipe T sama R, jadi kalau nanti ada yang mau skripsi menghitung putaran motor dengan gampangnya skripsi itu, ya pakai tipe PLC-nya yang tipe T. Karena kecepatan putaran motor kan ya 1 detik itu udah pasti udah muternya banyak banget. Pasti nggak mungkin pakai counter biasa, kita pakai very fast counter atau fast counter. Bisa jadi juga disambungkan dengan PWM. Ya, kalau PWM itu aktifnya di tipe T. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apa sih yang mau dihitung sama counternya, frekuensinya gimana, apakah dia mau menghitung dengan cepat atau lambat. Kalau menghitung dengan cepat, maka kita pakai fast counter sama very fast counter. Oke, jadi kita kembali lagi ke counter biasa. Jadi materi hari ini adalah tentang counter saja, ya, counter saja. Dan saya sudah buka di sini ini. Jadi pilih yang 1, 2, 3 ini. Jadi di sini ada pilihan 1, 2, 3, pilih 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini ada 7 input dan ada ada 7 I/O. 4 input, 3 output. Pertanyaannya adalah kita mau menggunakan input yang mana? Untuk amannya kita pakai semua aja. Hubungkan semuanya. Lalu juga outputnya hubungkan semuanya. Nanti kita akan lihat apa sih fungsi dari masing-masing input dan output tadi. Kalau udah balik, klik di sini. Ya. Ini misalkan saya pakai M100 deh, ya biar kita nggak bosan pakai input beneran. Jadi M100. Jadi ini alamat memori internal M100, M101, M102, M103. Sementara di sini adalah M200, M201, dan M202. Oke, kalau udah beres berarti sudah terlihat ya, terlihat apa namanya, hijau, centang hijau, artinya nggak ada kesalahan di program. Pertanyaan paling simpelnya ini apa sih sebenarnya? Oh ya, ini ada muncul PB1, PB2 karena saya pernah bikin di program sebelumnya M100 sebagai PB1 dan M101 sebagai PB2. Jadi kalau misalkan pengen ganti, dihapus aja sih. Tapi ini kadang-kadang dia muncul sendiri. Jadi ini saya sudah deklarasikan sebelumnya ya, ini M100 sebagai PB1. Ya, M100 sebagai PB1. Ini kita lihat di sini M-nya sampai berapa di sini? 512 ya, dari M0 sampai 512. Ya, kalau misalkan pengen diganti ini udah nggak usah pakai PB1 di sini aja. Ini mengganggu ya. Ini
tebalkan, hapus saja line ya. Jadi itu, jadi program-program kemarin yang kita buat dan udah dikasih sebagai simbol itu dia akan kesimpan secara otomatis. Nah, kita lihat sekarang M100 terhubung ke R. Apa itu R? R itu adalah reset. R itu adalah reset. Artinya apa? Artinya ketika kita mengaktifkan input yang terhubung dengan R, kita akan mereset hitungannya. Nah, kita akan mereset hitungannya. Jadi ke 0. Itu R. Kalau S kebalikannya. Ketika kita mengaktifkan input yang terhubung ke S, maka kita akan memberikan nilai preset ke counternya. Sementara kalau CU itu artinya counter up. Nah, arti dari counter up, ketika kita mengaktifkan input yang terhubung dengan CU atau counter up, maka counter akan menghitung naik dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai nilai preset. Dan ketika nilai preset sudah tercapai, tapi CU-nya masih diaktifkan, dia akan tetap menghitung naik melewati nilai preset tersebut. Sementara counter down itu menghitung turun. Jadi kalau counter up ngitungnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, maka counter down akan menghitung mundur misalkan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, dan nanti kita lihat di bawah 0 ada apa ya. Di bawah 0 ada apa. Nah, itu fungsi dari masing-masing input. R untuk reset, S untuk memberikan nilai preset ke counter, CU untuk menghitung naik counter up, dan CD untuk menghitung turun atau counter down. Sementara outputnya itu ada 3, E, D, dan F ya. Yang biasa dipakai adalah output D ya, yang aktif saat nilai preset tercapai. Jadi output D adalah output yang sering digunakan atau output utama, yang bisa dikatakan seperti itu dalam sistem counter menggunakan software Song Machine ini, di mana ketika nilai preset tercapai, dan nilai preset itu tercapai karena bisa jadi nilai setnya diaktifkan atau counter up-nya diaktifkan sampai nilai preset tercapai, maka output yang terhubung ke D akan aktif. Dalam kasus ini adalah %M201. Lalu E dan F apa? Nah, kita bahas setelah ini. Jadi kita fokus di D dulu ya. Kenapa? Karena nilai E dan F kita butuh pengetahuan tentang rentang atau range dari counter yang kita pakai. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau misalkan mau mengaktifkan berapa jumlah presetnya, kita tinggal klik 2 kali. Dan ini kita ganti-ganti di sini. Misalkan dibuat jadi 3 saja ya. Dibuat jadi 3. Jadi ini kita lihat langsung berubah. Presetnya 3. Artinya secara teori, ketika saya mengaktifkan M102 3 kali, maka D aktif dan menyebabkan M201 menyala. Oke, kita langsung coba. Jadi biar jelas apa sih yang dimaksud dengan ini semua, kita langsung simulasikan. Jangan lupa start controllernya. Kadang-kadang kelupaan sih start controller. Kenapa? Karena biasanya begitu kita aktifkan simulator, start controllernya itu masih belum menunjukkan tanda-tanda aktif dan kita langsung buru-buru ke programming. Itu kebiasaan juga dan saya juga kadang-kadang melakukan itu ya, jangan lupa diaktifkan. Lalu kita lihat saat mengaktifkan CU ya. Dia naik 1, lepas lagi ya. Jadi ketika kita aktifkan sekali naik, aktifkan lagi menjadi 2, matikan sudah tadi ya, aktifkan lagi 3, kita lihat bahwa output yang terhubung ke D itu aktif, yaitu %M201. %M201 yang dianggap sebagai lampu 1 itu aktif. Lalu cara mematikannya gimana? Cara mematikannya gampang, kita aktifkan resetnya ya, jadi segala sesuatu yang bisa dihidupkan harus bisa dimatikan. Cara di
counter ini adalah dengan mengaktifkan reset. Langsung mati. Dia kembali ke 0. Balik lagi 1, 2, 3. Aktif lagi. Reset lagi di sini. Nah, jadi ini counter up ya. Jadi dia menghitung naik. Ini untuk mengembalikan reset ke 0. Lalu apa yang terjadi jika kita langsung mengaktifkan S atau input yang terhubung ke S? Maka sesuai dengan pernyataan saya tadi, nilai preset akan langsung aktif. Di sini berarti nilai 3 itu langsung aktif. Kita langsung aktif. Jadi kita lihat begitu saya mengaktifkan set, nilai 3 langsung diberikan dan itu adalah nilai preset, sehingga output yang terhubung dengan D itu akan aktif. Saya matikan lagi. Cara matinya ini. Saya matinya ini ya. Kita reset lagi. Jadi kita lihat ini untuk kembaliin ke awal. Ini buat ngasih nilai preset ke counter. Ini buat menghitung naik dan ini menghitung turun. Lalu apa fungsinya E sama F? Nah, satu hal yang perlu saya jelaskan di sini adalah walaupun bit pada counter ini bisa menghitung lebih dari 10.000, tapi untuk kasus slow machine ini dia membatasi diri cuma sampai 9.999, walaupun dia bisa menghitung di atas itu. Kenapa? Karena ada kemungkinan kita mau menghitung sesuatu yang nilainya di atas 10.000, 100.000 atau kelipatannya. Nah, kita mau menghitung 20.000. Nah, kita bisa memanipulasi nilai perhitungan itu dengan output E dan F. Jadi kita melihat ya, nilai dari range counter adalah 0 sampai 9.999. Kita bisa lihat di sini ya, ketika counter down diturunkan, itu kan kita mikirnya ini ke min 1 nih, ini pasti ke min 1. Enggak ke min 1, karena counter ini nggak mengenal angka min 1, dia mengenalnya antara 0 sampai 9.999. Artinya apa? Ketika nilai counter ada di 0 dan kita mau turunkan lagi atau mengaktifkan counter down, maka dia akan akan muter ke 9.999. Dan pada saat itu terjadi, pada saat berubah dari 0 ke bawahnya atau ke nilai di bawah 0, yaitu harusnya min 1, tapi dalam kasus ini adalah 9.999, maka output E akan aktif. Jadi tadi kita udah lihat kalau output D itu aktif pada saat nilai counternya itu mencapai nilai preset, maka output E akan aktif saat counternya berubah dari 0 ke 9.999 karena aktifnya counter down. Oke, kita lihat lagi, kalau diaktifin lagi gimana? Apakah masih aktif? Ternyata enggak. Saya aktifkan lagi, itu kan jadi 9.998 ya. Ininya udah nggak aktif. Artinya dia cuma aktif pada saat berubah dari 0 ke 9.999 karena adanya counter down. Sekarang gimana caranya biar dia naik lagi? Ya berarti kita pakai counter up. Ya, kita aktifkan dulu ya. Kita pakai counter up. Ya, ini jadi 9.999. Gak ada yang berubah. Lalu tadi kan kita udah tahu ya, oh dia kan range-nya dari 0 sampai 9.999. Kalau dinaikin satu lagi counter up-nya harusnya nilainya 10.000. Tapi kita sama-sama tahu bahwa itu tidak mungkin tercapai karena keterbatasan range tadi. Jadi kita naikkan saja, kita lihat apa yang terjadi, dia kembali ke 0. Ya, karena dia tidak mengenal angka 10.000. Tapi saat kembali ke 0, output F itu aktif. Ya, output yang terhubung ke F itu aktif. Jadi ini mirip sama tadi, sama yang E. Cuma output E itu aktifnya adalah saat berubah dari 0 ke 9.999 karena faktor counter down tadi. Sementara F itu aktif dari perubahan 9.999 ke 0. Ya. Nah, fungsi dari E dan F itu adalah untuk untuk
membantu kita seandainya kita mau menghitung counter misalkan sampai 30.000 kali. Kalau mau menghitung counter 30.000 kali, berarti ketika saya aktifkan counter up yang hitung sampai 30.000 kali, F itu akan aktif sebanyak 3 kali, yaitu saat dia menghitung dari 9.999 ke 0 yang pertama, yang artinya nilainya 9999 ke 10.000. Saat dia menghitung dari 19.999 ke 20.000, yang kesini tampilnya adalah nilainya adalah 9999 ke 0 lagi. Dan saat dia menghitung dari 29.999 ke 30.000, yang di sini bacanya juga masih tetap mentok di 9.999 ke 0, sorry. Ya, jadi yaitu fungsi F dan fungsi E untuk membantu kita seandainya counternya menghitung nilai yang sangat besar presetnya. Nah, jadi seperti itu ya, itu adalah kurang lebih fungsi dari counter ini, fungsi-fungsi dari counter ini, dan itu bisa digunakan tandem dengan timer dan fungsi-fungsi lain. Nanti di contoh-contoh soal saya akan gabungkan dengan timer biar nggak lupa timer itu apa. Oke, ada pertanyaan? Udah jelas ya? Itu kenapa input dan output sama-sama M, Pak? Karena kita lagi pengen pakai memori internal sih. Memori internal itu adalah memori yang bebas mau dipakai mau jadi input atau output. Biasanya kita memang pakai %i ya, %i untuk input dan %q untuk output. Cuma ya saya pengen ganti aja biar membiasakan diri dengan alamat-alamat memori internal ya, karena bedanya I sama Q itu kalau I hubungannya ke hardware ya, ke hardware luar yang berupa sensor atau push button, sementara Q hubungannya ke output luar yang bisa mengaktifkan motor, bisa mengaktifkan aktuator lain, piston dan sebagainya. Tapi kita juga bisa menggunakan memori internal ya, di mana memori internal ini nggak terhubung dengan perangkat hardware di luar. Jadi M100 ini dan lain-lain itu nggak terhubung dengan perangkat luar, tapi masih bisa kita simulasikan. Alasan lainnya adalah saya males kalau simulasi ini pakai I sama Q, karena I sama Q terbatas. I itu kalau di tipe ini dia cuma sampai 9, sementara kalau Q cuma sampai 7. Jadi kalau kita simulasi pakai banyak Q sama banyak I itu kebatas banget dan membuat jadi harus bolak-balik merombak program. Ya itu alasan kenapa saya pakai M. M itu dia bisa dipakai sampai 512 kayaknya, sampai 512 untuk satu jenis ini. Jadi ya saya nggak terlalu khawatir akan kehabisan M. Ya, jadi itu ya. M itu cuma memori internal yang digunakan untuk membantu program kita. Bedanya dengan I sama Q adalah dia tidak terhubung dengan perangkat luar. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lain? Jadi nanti kalau simulasi terserah mau dikasih alamat M atau tidak, tapi biar mudah kita definisikan atau deklarasikan dulu alamat M-nya. Misalkan saya menyatakan, oh ini M201 sebagai lampu, ya saya bisa langsung gunakan ini sebagai lampu. Kita anggap itu lampu. Tapi kenyataannya dia memang nggak terhubung dengan perangkat luar. Jadi alamat M itu tidak terhubung dengan sensor atau aktuator. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Kita melihat contoh soal yang pertama. Jadi saya biasa stop simulator dan stop controllernya. Stop controllernya seperti ini. Dan kita lihat contoh soal yang pertama. Jadi saya stop sharing dulu. Stop sharing ya, dan kita melihat contoh soal yang pertama dari penggunaan counter ini. Ya. Oke, PB1 ditekan 5 kali dan PB2 ditekan 8 kali akan membuat lampu 1 menyala. PB3 ditekan dan dilepas, lampu mati.
Ya, jadi kita ngelihat PB1 ditekan 5 kali, PB2 ditekan 8 kali, akan membuat lampu 1 menyala. Nah, bagaimana pola pikir kita mendapatkan soal-soal seperti ini? Kita tahu bahwa dan itu artinya di seri ya, di seri. Tapi kita nggak akan menserikan counternya. Yang kita serikan adalah alamat output dari counternya. Ya, ingat ya, kalau bentuk kayak gini, yang diserikan bukan counternya. Counternya jangan dimacem-macemin, dia cuma terima beres. Tapi kita bisa menserikan atau memparalelkan input dan output dari counter tersebut. Ya. Nah, menserikannya gimana ya? Kita tinggal memberikan alamat yang sama. Oke, kita lihat tadi saya sudah buat sebenarnya ini. No save. Jangan di save, nanti bingung. Atau save aja nggak apa-apa lah. Oke. Tadi saya udah buat. Walaupun, nah itu CTUD. Lama ya. Oke. Nah, kita melihat yang ini. Ini tolong dibuat ya. Jadi, tapi saya terus terang baru buat satu sih. Yang lainnya saya pikir ya udahlah nanti aja. Nah, kita melihat ya di sini ada 2 buah counter. Ya, dibuat aja ini, misalkan ini push button 1 adalah di persen I0.2 dan push button 2 di persen I0.7. Bebas sih sebenarnya, kalian mau buat di push button 1 di persen I00 atau di 01, push button 2 di persen I02 juga bebas ya. Tapi intinya ya sebaiknya semua dikasih alamat ya. Jadi ini udah habis nih alamat inputnya nih, tinggal satu lagi. Sudah pakai I00 sampai I07 sih ya, kalau di sini. Share screen-nya belum, Pak. Sorry. Selalu lupa. Oke. Ya. Oke, nah saya kasih lihat dulu. Saya selalu lupa ya kalau misalkan udah nggak ini, karena memang kebiasaan gitu ya. Oke, gini. Udah kelihatan ya? Oke, kelihatan ya? Sudah. Oke, nah kita ngelihat di sini, kita buat 2 buah counter ya, saya ulangi lagi karena tadi lupa. Jadi ada persen channel dan persen C1, tapi nggak usah pusing-pusing ngasih alamat. Kita ngeklik 2 kali, nanti dia otomatis menunjukkan persen channel dan persen C1. Ya, dan tentu saja alamat inputnya ya kita kasih semua. Jadi untuk reset dikasih, bebas terserah. Set juga dikasih bebas, CU, CD, tapi nanti CU-nya dikasih nama push button 1 atau apapun itu sesuai perintah di soal ya. Tapi alamatnya apa ya itu bebas juga, tapi jangan sampai dia kembaran sama alamat yang lain. Karena nanti membingungkan. Misalkan push button CU sama CD alamatnya sama, 02 juga, kan bingung ketika ditekan yang satu suruh naik ke atas, yang satu suruh turun ke bawah. Itu akan jadi masalah. Jadi intinya adalah pengalamatan di sini kita pakai I nggak apa-apa ya. Walaupun tadi saya pakai M. Kenapa? Karena di soal ini kita kan ceritanya mau pakai push button. Jadi ceritanya si alamat-alamat I itu nanti terhubung dengan hardware luar ceritanya. Terus jangan lupa juga untuk counter 2-nya ya dihubungkan juga dengan alamat-alamat ini. Alamatnya bebas, tapi yang penting adalah push button 2 itu dikasih nama untuk yang terhubung ke CU biar orang yang baca programnya nggak pusing ya, orang baca programnya nggak pusing. Nah, kita ngelihat ini presetnya 5 ya, jadi klik 2 kali harus 5. Kenapa? Karena diperintahin dia 5. Ini kok sama? Oke. 5. Dan untuk counter 2 kita set 8 ya. Untuk counter 2 kita set 8. Untuk counter ini counter 0 ya ceritanya. Counter 0 set 5, counter 1 set 8 ya. Dan yang penting di sini sebenarnya adalah alamat yang terhubung ke D. Ini dikasih, kalau dalam kasus ini wajib menggunakan M, jangan dihubungkan dengan alamat Q. Kenapa? Nanti kita akan lihat bahwa M ini bukan mengaktifkan output tertentu, dia cuma sarana membantu kita untuk mengaktifkan output, tapi bukan outputnya. Demikian juga D, itu yang paling penting di sini untuk C1 dihubungkan dengan persen M terserah, yang penting nggak dipakai di tempat lain. Nah, kalau di saya ini saya kasih persen M4. Ya, jadi sudah ya, sudah dibuat semuanya counternya.
ya. Jadi saya kasih waktu ya kira-kira 2-3 menit untuk bikin ini, jadi nanti kelihatan apa namanya cara kerjanya. Kalau udah bikin, kita ngelihat ini yang rahasia di bawah ini, yaitu nilai seri dari persen M4 yang merupakan output yang terhubung ke counter C1 ya, M4 seri, dan M1 yang merupakan output D yang terhubung ke persen C0, itu diserikan dan hubungkan dengan persen Q01 yang ceritanya adalah lampu. Dan jangan lupa ini persen I0 yang terhubung ke R kita kasih nama push button 3 biar nanti sesuai dengan perintah soalnya. Oke, buat seperti itu dulu ya. Ini masalahnya view-nya itu nggak bisa ya dikecilin, tata view-nya nggak bisa dikecilin. Saya kayak gini doang, tapi jadi kecil banget ya. Udah ya, seperti ini dulu. Nggak susah sih. Oke, dibuat seperti ini dulu. Saya kasih waktu 2 menit lagi, 13.03 ya. Oh ya, saya juga sudah merekam ini, jadi nanti bagi yang masih pengen belajar bisa apa namanya buka linknya, lalu ya bisa belajar dari situ. Mudah-mudahan bermanfaat sih. Oh iya, minggu depan kita kuis tentang PLC, karena masih, kenapa langsung ada suara? Karena masih ada satu kali pertemuan lagi sebelum UTS. Jadi di kuis itu fungsinya untuk pelatihan UTS ya. Ingat 2 minggu lagi sudah UTS, sudah sangat-sangat cepat waktu berlalu. Cepat sekali. Kuisnya pakai show mesin, Pak? Iya, pakai show mesin ya. Mananya, Pak? Iya. Berarti output counter yang sesungguhnya itu yang pin D ya, Pak? Sama F dihiraukan aja bagaimana, Pak? Yang sama F dikacangin nggak apa-apa. Okay. Saya nggak mau ngasih input di, apa namanya output di situ, ngabisin memori, nggak apa-apa. Oke, nah kita lihat simulasinya. Jadi kita launch simulator seperti biasa. Ya, kita lihat saat dihitung 5 kali PB1 ceritanya, hitung 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia output M1 langsung aktif, dan nggak apa-apa M1 aktif karena dia nggak mengaktifkan ini, ngalangin deh, ngalangin banget. Nggak apa-apa, apa namanya M1 aktif, kenapa? Karena dia tidak terhubung dengan output tertentu, artinya alamatnya nanti kita pakai, tapi M1 nya sendiri dia nggak mengaktifkan output apa-apa. Nah, kita lihat dia sudah ngitung 5 kali dan PB2 ditekan 8 kali. Nah, kita lihat output D yang terhubung dengan M4 aktif, dan ini langsung mengaktifkan ini secara seri. Jadi kita bisa lihat soalnya, jika PB1 ditekan 5 kali dan PB2 ditekan 8 kali, output ini menyala. Lalu bagaimana cara mematikannya? Kita aktifkan resetnya.
Ini PB3. Jadi saya balikin lagi nilai hitungan C0 ke 0. Maka yang terjadi adalah M1 aktif dan ini akan mati. Bisa juga kalau misalkan gini, saya kasih nama P plus 3 juga, nggak apa-apa. Jadi resetnya tuh biar satu tombol gini ya. Jadi contohnya gini, saya pengen matiin counter yang satu lagi ya. Kenapa? Karena kayaknya nggak afdol gitu loh, counter yang satu mati, yang satu enggak. Maksudnya di reset ya, counter yang satu di reset, satu enggak. Nah kalau gitu saya ganti ini I00 aja deh. Ya, ini kayak ribet gini ya. I00 ya. Dia langsung otomatis akan langsung saya lihat, oh ya push button 3-nya itu ngereset 2 counter sekaligus, itu nggak masalah. Tapi ya itu tergantung penggunaan. Tadi saya bilang jangan sampai input yang sama digunakan di tempat lain ya. Tapi kita melihat juga sih sebenarnya dia konteksnya seperti apa. Kalau kayak gini sih nggak apa-apa. Jadi setiap kali saya tekan push 3, dia akan mereset di C0 dan akan mereset di C1. Ini ngalang-ngalangin. Ini kegedean. Kita lihat seperti itu ya programnya. Saya rasa masih cukup mudah untuk dipahami. Oke, sudah pada dicoba. Aduh, ada yang udah pada nyoba belum? Benar loh. Ya, karena kalau misalkan sudah, saya akan langsung beranjak ke soal berikutnya ya. Jadi saya saya stop sharing yang ini dulu. Saya stop sharing ini dan saya lihat soal. Kalau soal 2, PB1 ditekan 7 kali. Ya, PB1 ditekan 7 kali akan membuat lampu 1 menyala 10 detik kemudian. Nah, ini berarti kita harus mengintegrasikan counter dan timer. Nah, kemudian PB2 ditekan dan dilepas, lampu mati. Langsung kebayang saya. Oh, berarti ketika PB2 ditekan dan dilepas, maka reset counter akan aktif. Jadi PB2 nanti dihubungkan sama reset counter. PB1 dihubungkan dengan counter up. Ya, dan output dari D-nya itu adalah suatu alamat atau suatu memori yang terhubung ke timer. Timernya adalah timer apa? Karena 10 detik kemudian kita pakai timer on delay. Jadi langsung kebayang ya begitu kita baca soal. PB1 itu terhubung ke CU, lalu output dari D terhubung ke timer, timernya timer on delay. Lalu output dari timer on delay itu terhubung ke lampu, dan ketika PB2 ditekan maka mati semua. Artinya paling gampangnya sih kita reset aja counternya. Oke, kita mulai lagi. Jadi ini adalah soal yang nomor 2 dan saya langsung balik lagi ke Schneidernya. Kita balik lagi ke Schneider. Ya, kita balik ke Schneidernya, dan karena saya tidak ingin mengacak-ngacak ini lagi, mendingan kita pakai sini yang sama aja sih.
Ya, kita pakai ini yang sama, artinya toh apa namanya, kita nggak perlu ngapus-ngapus yang lain. Jadi saya hapus aja nggak apa-apa ini. Jadi ini stop dulu simulatornya, stop simulator. Ini saya hapus aja deh. Nah, saya hapus aja. Ini kenapa jadi kayak gitu ya, dihapus. Delete nggak bisa. Delete run. Oke ya, jadi delete run. Jadi saya mau pakai ini aja, tapi ini push 3 gitu. Masalahnya apa? Masalahnya saya nggak suka kalau i03 itu push 3. Tadi dibilangnya push 2. Jadi kalau gitu i00 saya ganti aja di sini jadi push atau pb2 lah. Bisa nggak ya? Dia nggak bisa. Kenapa? Karena saya ada alamat pb2 di tempat lain. Jadi ya udah deh, push 2. Nggak bisa juga karena ada tempat lain kayaknya. Nah ini kan saya hapus lah. Jadi 00 adalah push 2 ya. Apply langsung ya, push 2. Dan ini tadi soalnya, aduh saya lupa lagi soalnya, itu ditekan 7 kali ya, jadi settingannya 7 saja ya, 7 dan push 1 ditekan sebanyak 7 kali, maka timer menyala. Tekan 7 kali maka timer sekarang menyala. Kita melihat bahwa ini adalah M1. Ya udah nih, saya hapus deh ininya. Cut. Ya, dan ini saya cut juga. Aduh, kok cut begini. Ini kadang-kadang nggak terlalu user friendly. Delete. Kurang sih. Nah, ke delete semua, bagus ya. Gak apa-apa, kita mulai dari awal lagi biar nggak pusing. Kita hubungan M1 tadi dengan timer ya, jadi ini pesan M1 ya, M1 dan hubungkan dengan timer ya. Timernya yang mana? Yang on delay, karena tadi 10 detik kemudian ya. Ntar saya lihat dulu, dia akan menyala 10 detik kemudian ya, 10 detik kemudian, sehingga ya sudah, kita tinggal mengganti presetnya jadi 10 dan kebetulan sudah on delay. 10 detik kemudian, dan pertanyaannya ini kita mau apa namanya, mau menghubungkannya seperti apa? Udah deh, kita pakai cara-cara standar aja. Kita hubunginya gini, kita kasih K00, ya. Nah, lalu apa namanya ini, lampu 1. Oh, ini M201. Udah deh, kita apa namanya, kita pakai jangan lampu 1. Nah, saya hapus dulu deh ininya biar nggak gini. Karena apa? Karena begitu kita kasih alamat yang sama, dia langsung otomatis merujuk. Itu yang kadang-kadang agak menyebalkan, karena kadang-kadang kita pengen memulai semuanya dari awal lagi, tapi dia sok-sok merujuk gitu. Itu kayak ibaratnya tuh kayak apa namanya, autocorrect. Kalau misalkan kita pakai WhatsApp atau apa-apa, dia langsung benerin sendiri. Yes. Nah, ini saya pakai apa namanya biar enak. Kenapa? Karena kita mau pakai lampu beneran ceritanya. Maka Q00 persen Q00. Ceritanya ini adalah lampu ya. Jadi satu. Dia otomatis ya. Jadi tadi kita udah hapus, jadi udah nggak perlu takut lagi bentrok. Jadi kita lihat di sini, ya. Tadi memang nggak butuh sih E sama F, tapi udah dipakai juga nggak apa-apa. Ini counternya presetnya udah 7 ya. Dan kita lihat dia diaktifkan 7 kali, artinya dia akan mengaktifkan D saat dia menghitung sampai 7. Dan D itu akan mengaktifkan M1 yang terhubung dengan timer on delay. Ya, ini retentif lagi.
Yaudah deh, saya buat yang non retentif aja. Saya buat yang non retentif ya. Jadi biar dia ngitung dari awal lagi. Nah, ketika sudah detiknya menghitung sampai 10, maka Q00 akan aktif. Cara matinya adalah dengan menekan reset atau I00 sebagai push button 2, sehingga otomatis hitungannya akan kembali ke 0, M1-nya mati, M1-nya mati, maka timernya mati, maka lampunya mati. Kita coba ya sekarang. Tunggu start control ya. Nah, sabar tunggunya, kadang-kadang lama. Kalau kelamaan ganti laptop aja nggak apa-apa. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Kok kelewat ya? 5, 6, 7. Jadi langsung aktif dan timernya harusnya langsung menghitung ya. Akan aktif 10 detik kemudian. 10 detik kemudian lampunya menyala. Cara matinya, aktifkan saja resetnya. Ini resetnya. Dia akan matiin M1 akan aktifin timer, dan tentu saja lampunya jadi mati juga. Ya oke, ada pertanyaan, itu yang nomor 2 ya. Kalau misalkan ada langsung tanya aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau langsung nyoba juga nggak apa-apa ya, karena penting untuk nyoba. Kita harus membiasakan diri menggunakan software PLC apapun itu, biar kita bisa lebih familiar dengan bentuk programmingnya. Oke, ada pertanyaan? Langsung aja kalau misalkan ada pertanyaan. Nggak ada, Pak. Oke, tapi udah dibikin belum? Sudah. Sudah ya? Oke, nggak ada masalah saya rasa. Aduh, ini jatuh. Oke, jadi ini soal yang cukup mudah ya. Nanti bisa dilihat juga nanti simulasinya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Karena ada rekamannya kan Pak, jangan jaringannya patah-patah loh, Pak. Ada rekamannya. Ya, tapi jangan terlalu mengandalkan rekaman ya. Siap Pak. Oke, kita lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 soalnya ya. TB1 ditekan 6 kali akan membuat lampu 1 menyala selama 7 detik. Nah, langsung kita mikir, menyala selama 7 detik itu artinya timer pulse. Artinya apa timer pulse? Itu dia sesuatu yang yang aktif, nggak peduli inputnya ngapain. Artinya ketika inputnya udah tercapai, dia langsung aktif, nggak peduli apakah setelah itu inputnya mati atau putus atau rusak ya, dia langsung nurut. Begitu terima perintah itu dia mengerjakan nyala 7 detik. Kalau on delay sama off delay kan tergantung input ya. Artinya kalau misalkan on delay inputnya dimatiin ya langsung mati semua. Tapi kalau pulse enggak. Jadi PB1 ditekan 6 kali akan membuat lampu 1 menyala selama 7 detik. Ya, jadi kayak yang tadi sih, kayak yang nomor 2, cuma bedanya sekarang output dari counternya itu terhubung langsung ke timer pulse, bukan timer yang lainnya. Tapi yang tricky itu adalah pernyataan selanjutnya. Namun apabila PB1 ditekan selama 4 kali lagi, lampu 1 menyala terus. Nah, ini kan mulai pusing. Jadi ada berapa counter ya yang kita pakai di sini. Untuk kasus ini kita pakai 2 counter aja. Sebenarnya bisa pakai 1 counter, tapi nanti kalau kita sudah bahas tentang fungsi perbandingan ya, nanti dibahasnya setelah UTS. Jadi ada fungsi perbandingan aritmetika yang akan sekaligus menyimpulkan begitu banyak program yang dibuat dengan timer dan counter sebelumnya. Jadi kita pakai 2 counter, yang satu ngitungnya 6 kali saja, dan yang kedua ngitungnya sampai 10 kali, yaitu 6 ditambah 4 ya, jadi ada 2 counter, satu ngitung sampai 6, satu ngitung 10 atau 4 kali penekanan setelah yang 6 ya. Lalu yang output 1 terhubung dengan timer, dan yang output 2 terhubung dengan alamat memori langsung
dan nanti itu di paralel. PB2 itu adalah alamat yang dihubungkan dengan reset. Jadi kebayang ya semuanya. Oke, kita langsung buat. Ini udah dimatiin ya, sudah dimatiin. Kita add rung dulu di sini. Add new rung. Jadi ada dua Share screen bang, lupa. lupa lagi. Oke, saya selalu lupa share screen. Ya, nggak apa-apa, bagus. Artinya maksudnya penasaran kan bentuk share screen-nya seperti apa. Yes, memang susah sih kalau misalkan kayak gini. Karena kalau misalkan rekaman OBS-nya dia otomatis langsung ngasih ngeliat. Ini sudah saya buka lagi ya. Oke. Ini saya hapus dulu aja. Sebenarnya saya pengen insert rung aja sih. Kita insert rung aja. Oke, insert rung dan kita aktifkan counter 2. Ya, counter 2. Aduh, ini counter 2. Di sini kayaknya. Hati-hati, ini counternya kadang-kadang keseret-seret. Ya, asal nggak hilang aja nggak apa-apa sih. Ya. Nah, ini adalah counter 2. Jadi nanti kita lihat yang counter 1 itu presetnya 6. Ya, saya sengaja nggak bikin program baru, kayaknya males gitu loh ngerombak-rombak terus bikin yang baru lagi. Ya, presetnya 6. Yang kedua 10 bukan 4 ya. Yang kedua 10 bukan 4. Sebenarnya bisa sih dibikin 4, jadi nanti output M1-nya ini terhubung ke input CU-nya dan dia nanti diseri dengan input yang satu lagi. Tapi udah deh, kita bikin yang simple aja. Nah, oke, kita ngasih yang CU aja deh. Kayaknya S nggak dipakai nggak apa-apa sih. Kita lihat nih. Ini kenapa ya? Oke, kadang-kadang nggak responsif. Dan kita pakai outputnya yang ini aja sih, yang D bisa nggak ya? Coba kita coba ya. Oke, tadi kita ngeliat ya, resetnya itu 1 PB aja. Kalau nggak salah tadi dimintanya PB3 ya. Oh ya, PB2, tetap PB2. Ya, jadi tetap PB2. PB2, jadi push 2 tetap reset, bagus. Ya. Lalu sekarang masalahnya adalah CU-nya dikasih nama alamat apa? Ini, jangan lupa dipanah. Dia kadang-kadang ngikut-ngikut. Jadi ini kita ngasih nama push 2, jadi perset I00 di sini. Jadi nanti resetnya itu dia akan reset counter 1, counter atas sama counter bawah. Lalu untuk yang simbol address CU-nya itu dihubungkan dengan push 1. Jadi alamatnya sama, nggak apa-apa. Push 1. Tadi alamat push 1 adalah persen I02. Langsung push 1. Dan ini itu adalah M berapa ya enaknya? M5 aja deh. M5. Ya. Jadi kita ngeliat di sini, kita nggak pakai semuanya yang dua ini karena saya males. Toh yang dipakai cuma reset sama counter up sama D. Jadi seandainya kalian males dan lagi ujian dan nggak mau buang-buang waktu dan yang diperintahkan di counter itu tidak dipakai semua, ya udah dihubunginya dengan yang dipakai aja. Nah, kita lihat untuk counter 1 itu dihubungkan dengan persen M5, untuk counter atasnya atau counter 0 dihubungkan dengan M1. Tadi kita lihat ini 6, ini 4 ya, ini 4. Jadi jangan lupa diganti presetnya 4. Ya. Presetnya 4. Dan 5 M1 tadi dihubungkan ke timer. Bedanya apa? Timernya bukan timer on, tapi pulse. Ya, karena dia akan menyala selama, ini berapa detik ya tadi? Kok saya lupa ya? 7 detik nih, 7 detik ya. Ini ya 7 detik. Ya, jadi saya set 7 di sini. Saya set 7. Lalu apa ini ya? Kok ini Q00 ya? Enggak, ini jangan Q00 dulu karena kita belum ngitungin lampu. Kita pakai memori dulu aja. Ini persen M10. Nah, persen M10. Oke, lalu kita lihat ya. Berarti di sini kita udah dua buah keadaan. Jadi ketika saya tekan si
counter 1 I02 ini 6 kali, maka M1 aktif. M1 dia akan ngaktifin timer pulse, dan selama 7 detik M10 aktif. Ketika push button 1 ditekan 4 kali lagi, ini bukan 4 ini, sorry, 10. Tadinya keterusan, jadi 10 ya, karena tadi 6 tambah 4 jadi 10. Maka M5 akan aktif. M5 akan mengaktifkan lampu terus menerus. Lalu bagaimana caranya mengaktifkan satu buah output dengan dua buah keadaan berbeda? Kita pakai paralel. Ya. Jadi paralelkan saja keduanya. Dan baru dihubungkan ke lampu yang alamatnya ceritanya adalah %Q00. Jadi ini nanti adalah M5 dan M10. Aduh, ini mulai. M10 dulu aja deh. M10 dan M5 ya. Jadi lihat, langsung centang. Nah, berarti kita udah bisa cerita nih dari program ini. Ini ngabisin tempat. Nah, kalau counter up ditekan 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita bayangin dulu. D aktif, M1 aktif. M1 aktif berarti timer pulse-nya aktif, M10-nya aktif sesuai dengan settingan timer pulse, yaitu 7 detik. Ketika saya tekan ini 4 kali lagi ya, walaupun ini sama-sama PB1 ya, tapi saya bisa mengaktifkan di dua tempat yang berbeda. Saya tekankan 4 kali lagi, jadi kan 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, maka M5 aktif, dia ngaktifin yang ini dan terhubung ke Q0 dan tidak dibatasi waktu. Dan ketika I00 dan Y00 ditekan atau push button 2 ditekan, diaktifkan, maka reset aktif. R di sini aktif. R di sini aktif berarti ya hitungannya kembali ke 0, dan itu saja membuat nilai Q00-nya itu mati, karena ini hitungan counternya itu menyebabkan M10 sama M5 nonaktif. Oke, biar langsung kebayang, kita praktekin aja ya langsung. Ini konfigurasinya. Oke, ini ngalangin saja ya. Saya tekan ini 6 kali. 1, kok 6 ya? 7 nggak sih? 6 ya. 7-nya detik. 4, 5, 6. M1 aktif. Ya, dia langsung aktif ini selama 7 detik, lalu mati ya. Oke, saya langsung tekan lagi 7, ini kan PB2 ya, PB1 8, 4 kali lagi, maka M5 aktif, dan M5 aktif akan menyebabkan ini menyala terus ya. Menyala terus. Saya tekan reset, maka M1 dan M5 mati, menyebabkan si Q00-nya meninggal. Itu ya, jadi itu contoh aplikasi untuk soal nomor 3. Silakan dibuat dan disimulasikan sendiri. Jadi kita udah mulai membayangkan integrasi dari timer dan counter, dan bagaimana cara mengaktifkan satu buah output dari dua keadaan yang berbeda. Sekali lagi yang perlu diingatkan adalah jangan kasih M10 alamat Q0 dan M5 alamat Q0. Jadi ada dua Q0. Mikirnya saya ngaktifin Q0 dari D sini sama dari Q sini. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, alamat output Q di output itu tidak boleh lebih dari 1. Maksimal 1 atau hanya boleh 1 saja. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Ya, bisa langsung dicoba. Kalau udah langsung kasih tahu ya, udah bisa ya. Karena nanti ada tugas juga, cuma 4 soal ya, tapi ya
Ya butuh agak-agak mikir dikit. Sudah Pak. Sudah ya, cepat ya sekarang. Oke, ya, jadi saya harap ini menambah pengetahuan kita tentang penggunaan memori, penggunaan output, cara mengaktifkan output, cara menggunakan mengintegrasikan timer dan counter, dan lain-lain ya, karena ini nanti akan berguna. Bisa sih skripsi pakai ini, jadi skripsi pakai ini gampang. Alatnya udah ada, paling beli interface-nya doang. Udah beli interface-nya doang, terus kadang-kadang programnya juga ya gitu aja. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang soal ke 4. Sorry, mana tadi soalnya ya? Nah, soal ini ya. Oke, ketika PB1 ditekan sebanyak 5 kali, maka lampu satu akan menyala kelap-kelip 1 detik sekali. Ya, ini berarti lebih ke timernya sih yang butuh sedikit apa namanya program. Counternya tetap kayak gitu doang. Ya, jadi counternya kayak gitu doang. Timernya yang butuh sedikit perombakan ya. Nah, karena tadi saya sudah buat ini, ya, sudah buat ini. Oke, saya hapus lagi deh. Lupa lagi Pak. Oh ya, oke, saya lupa lagi. Ya, oke, nggak apa diingatkan. Saya lupa ganti share screen. Ini kenapa sih nggak bisa share screen banyak ya? Maksudnya biar dia otomatis gitu loh. Kalau misalkan kita ganti screen tuh kita nggak usah. Ini, ya jadi kayak OBS gitu pengen. Biasanya bisa di share all screen gitu. Soal screen, cuma masalahnya gini, kadang-kadang saya agak nggak enak ketika saya ngeklik sesuatu yang harusnya nggak dikasih lihat ke orang gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini lebih aman sih. Ya bisa share all screen, jadi bisa ganti-ganti semua. Cuma saya nggak terlalu nyaman dengan itu. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ini. Ini udah di share ya. Oke, ini sudah. Delete RAM. Delete RAM ya, jadi ini cuma 5 aja nih, 5 ya, dan ini langsung akan mengaktifkan kelap-kelip, jadi ini langsung aja dihubungkan sama M1 langsung di sini M1 ya, jadi oke. Dan satu lagi, misteri terresetnya segala sesuatu. Jadi ini adalah wajib untuk saat kita mau menggunakan lampu flip flop, lampu lalu lintas dan lain-lain, adalah kontak normally close dari TM ya, kontak normally close dari TM yang terakhir dipakai. Kontak normally close dari TM yang terakhir dipakai. Ceritanya di sini ada TM1Q karena saya menggunakan 2 buah timer, jadi itu kuncinya. Ini saya di sini pakai TM0. Ya. TM0-nya T-on aja. Ini ceritanya ini TM0. Ya. Karena ini T-on 1 detik dan non retentif ini. Oke. Ya, jadi ini time 2 lagi. Time 0 aja deh. Saya suka pakai time 0 sih. No. Kadang-kadang suka Canon 1. Ini program yang kemarin masih ada. Ya, ini on. Dan kita akan mengaktifkan TM0Q.
sekarang. Jadi alamat time 0Q itu menunjukkan alamat output dari timer 0 ya, timer 0. Dan kita hubungkan dengan timer 1 tadi. Tadi langsung otomatis munculin TM2, padahal saya mau pakai TM2, itu yang menyebabkan. Ini saya boleh di sini. TM1 kita pakai timer on, jadi 1 detik juga. Jadi kita ngelihat ya. Jadi nanti pada waktu udah hitung 5 kali, maka timer ini menghitung selama 2 detik. Ketika sudah 1 detik, dia akan mengaktifkan ini time 0 key, akan membuat time 1 menghitung selama 1 detik. Dan ketika time 1 menghitung selama 1 detik dan selesai, dia akan membuka ini. Karena ini kebuka, ini mati. Karena ini mati, ini mati. Karena ini mati, ini mati. Karena ini mati, ini tutup lagi. Karena ini tutup lagi, ngitung lagi. Jadi itu adalah proses berulangnya, proses resetnya. Rahasia dari sistem kita ini, ya. Rahasia dari sistem kita ini. Nah, sekarang kita mau lihat, ya. Kita mau ngelihat kelap klipnya gimana ya, kelap klipnya. Saya sih sebenarnya lebih suka taruh lagi di bawah sih. Ya. Jadi kita lebih suka naruh ini di bawah. Pakai apa? Pakai time 0 key. Jadi nggak apa-apa time 0 key, alamatnya banyak. Jadi biar lebih intermezzo lagi ya. Ini saya aktifin apa ya enaknya? Lalu ini Q00 saja. Oke, lampu 1 ya. Kita lihat lagi tadi soal-soalnya gimana ya. Oke, nggak ada suruh perintah reset, bagus ya. Karena apa? Berarti sebenarnya yang dipakai cuma CU aja. Oke, kita ngelihat ya. Kita ngelihat di sini. Ketika push button ditekan 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, maka output D akan aktif, mengaktifin M1, M1 aktif, maka timer 0 akan aktif, ya. Timer 0 akan aktif, ngaktifin lampu selama 1 detik, ya, ngaktifin ini. Lalu ketika sudah aktif, dia akan mengaktifkan timer 1, timer 1 aktif, dia mutusin ini putus, ini mati lagi, mati, putus, dia jadi nyambung. Sehingga selanjutnya kembali ke awal. Oke, kita coba ya, programnya. Oke, mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini ngalamin lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita lihat kelap klik selama 1 detik sekali. Jadi udah hitungan kelima, maka M1 aktif, maka timer bekerja. 1 detik dia aktif, 1 detik dia mati. Kenapa? Karena ketika ini mati, dengan sangat cepatnya ini putus, nyambung. Karena ini nyambung, ngitung, nyambung, mutusin ini. Karena ini putus, nyambung, ya gitu terus. Ini tapi untuk yang putus nyambung, jadi ketika diputus ini kerjanya cepat banget. Jadi ketika ini putus, ini mati, ini langsung nyambung lagi, mungkin 0,0001 detik kemudian. Jadi nggak kelihatan.
Nah, walaupun tidak diperintahkan untuk mereset, memang sebaiknya segala sesuatu itu bisa di-reset. Jadi reset saja. Nah, ketika di reset sistemnya mati, walaupun nggak diminta. Kenapa? Karena memang sudah seharusnya segala sesuatu yang bisa dihidupkan itu bisa dimatikan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada langsung aja, ini silakan dicoba ya, karena ini program yang akan sangat sering dipakai, yaitu program lampu lalu lintas dan yang lain-lain, yang intinya adalah mereset suatu keadaan menjadi keadaan semula. M1Q jadi alamat timer terakhir yang dihubungkan dengan kontak dari alamat timer pertama. Nah, bisa langsung dicoba, saya kasih kesempatan 5 menit ya. Setelah itu kita akan lihat soal terakhir yang agak-agak sedikit lebih susah, tapi tidak susah tugasnya nanti saya kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sih. Jadi yang nomor 5 ini nanti kita akan gunakan output kelap-kelipnya untuk menghitung counter. Karena sebenarnya counter itu digunakan untuk menghitung masukan dari sensor sih. Agak-agak konyol kalau misalkan kita tekan-tekan tombol 5 kali, tekan 10 kali. Ya, itu lebih ke sensor, misalkan saya ingin membungkus kotak ketika sebuah sensor fotolistrik menghitung di atas konveyor ada 5 kotak yang lewat contohnya. Lalu dia akan mengaktifkan output untuk membungkus rokok tersebut. Ya, contoh simpelnya gitu. Bisa langsung dicoba ya. Sudah ya sekarang. Oke. Nah, jadi saya harap nggak ada masalah. Udah cukup simple sebenarnya. Nah, kita lihat lagi, mudah-mudahan saya nggak lupa membalikkan ini. Nah, saya close lagi ininya. Coba saya pakai share screen semua ya. Tapi masalahnya kalau seluruh layar itu saya nggak nyaman aja, karena saya membagikan. Ya udah deh, saya pakai share seluruh layar biar gampang. Nah, ini kan saya kan jadi meng-share sesuatu yang nggak ingin saya share. Nah, ketika PB1 ditekan dan dilepas, lampu 1 akan menyala kelap-kelip setiap 2 detik sekali, dan ketika lampu 1 sudah kelap-kelip 5 kali, maka akan mengaktifkan lampu 2 selama 3 detik. Dan ketika PB3 ditekan dan dilepas akan mematikan semua lampu. Jadi nomor 4 sama nomor 5 bukan sama ya. Artinya kita bisa menggunakan apa namanya? Kita bisa menggunakan apa yang berasal dari nomor 4 ke nomor 5. Ya, apa yang berasal dari nomor 4 ke nomor 5. Oke, ya, jadi saya coba ya, jadi PB1 ditekan dan dilepas, lampu 1 akan menyala kelap-kelip setiap 2 detik sekali. Jadi kalau tadi diaktifinnya pakai counter, kita sekarang pakai PB aja, ditekan dan dilepas. Cuma masalahnya adalah tekan lepas, artinya kita jangan pakai push button biasa, kita harus menggunakan push button yang terhubung ke set ya, push button yang terhubung ke set. Kenapa? Karena ditekan dan dilepas. Kalau cuma ditekan aja ya kita pakai push button biasa, nggak usah pakai set, nggak masalah. Tapi karena ditekan dan dilepas harus aktif, berarti kita pakai set. Dan tentu saja kalau ada set berarti harus ada reset. Itu dibiasakan ya, apapun programnya, walaupun nggak disuruh. Tapi begitu kita membuat program yang ada setnya, maka kita juga harus membuat suatu program untuk mereset sesuatu yang kita set tadi. Jangan sampai bikin program ini nyala, bisa dinyalain, nggak bisa dimatiin. Oke, jadi kita lihat PB1 tekan lepas berarti terhubung ke set, kebayangkan. Lampu 1 menyala kelip-kelip 2 detik sekali, berarti nanti reset tadi terhubung dengan alamat timer tadi, timer 1, timer 2. Tapi settingannya adalah bukan 1 detik, tapi 2 detik sekali. Nah, timer tersebut nanti terhubung ke lampu, ya, lampu 1, dan lampunya nanti akan terhubung ke counter. Jadi counter tidak hanya menerima persen I atau M, tapi counter juga bisa menerima input dari persen Q atau dari output ya.
Jadi nanti kita lihat ya, ini penekanan di nomor 5 adalah kita bisa membuat counter menerima masukan dari output yang sudah diaktifkan sebelumnya. Oke, jadi nanti persen %Q akan terhubung ke counter ya, dan kita akan buat dia menghitung sampai 5 kali counternya. Dan counternya, outputnya itu akan terhubung ke alamat timer yang lain, dan alamat timer itu akan terhubung ke lampu 2, di mana timernya adalah timer apa? Timer pulse, karena dia mengaktifkan selama 3 detik timer pulse. Nah, PB3 ditekan dan dilepas akan mematikan semua lampu. Berarti kita tinggal mereset aja sih sebenarnya, reset dari input yang pertama ya. Mereset dari input yang pertama. Oke, kita buat. Ini saya, oke, langsung kelihatan ya. Halo, kelihatan kan? Kelihatan. Oke, berarti oke. Kelihatan. Saya share all screen aja, lebih nyaman gitu daripada bolak-balik ngatin ya. Nah, saya juga baru pertama kali ya share screen. Oke. Aduh, ini saya pengen nuker ya, pengen nuker posisi ini sebenarnya. Pengen nuker posisi. Stop simulator dulu. Oke. Kenapa pengen ditukar? Karena saya pengen aktifin counternya di atas. Jadi cut run, insert run, dan tentu saja jadi berantakan ya, karena saya maksudnya meng-cut run yang ini. Copy run, maksudnya bisa sih. Paste run. Saya pengen bikin club clipnya dulu, baru ini, baru apa namanya, cut run, insert run, paste run aja deh. Jadi biar copy run, ribet ini. Dan saya di atasnya nanti ada insert run dulu. Nah, jadi saya buat dulu program untuk mengaktifkan PB. Terus ini jadi geser nggak sih? Bisa sih. Oke, jadi program untuk mengaktifkan PB. Jadi dia, ya, jadi saya menggunakan contohnya adalah PB1 ya, PB1. Di sini saya udah buat ini PB1. Bentar. Karena ketika kita buat itu nanti alamatnya nggak bisa sama. Push 2, push 1. Nah, kan sudah ada push 1. Ya, push 1 ini sudah ada. Jadi saya hapus aja deh push 1. Saya ganti ini jadi 00. Saya ganti jadi 00. Ini jadi push 2. Ini jadi 05 deh nanti. Yang belum dikasih nama kan. Oke, saya membuat ini 02. 02 tadi kalau nggak salah PB1. Dan kita mengaktifkan set. Setnya pakai M aja ya, karena kan kita cuma mengaktifkan alamat memori. Gampang M10. Mudah-mudahan belum dipakai. M10. Dan kita akan mengaktifkan M10 di sini. Ini kebalik lagi template-nya. Sama-sama M1 kan, ada yang salah. Nggak apa-apa, kita ubah aja. Oke, kita lihat ini.
Ini posisi nggak ngaruh sih, tapi biar etis aja dikasih M10-nya di sini. Ya. Lalu di sini adalah persen time 1 tadi. 1 titik Q, mudah-mudahan nggak berubah. Ini adalah time 0. Ini time 0. Dan kita aktifkan 2 detik sekali, karena tadi dimintanya 2 detik. Jadi ganti 2. Oke, ganti 2. Dan ini, oh ya, ini adalah normally close ya, jangan lupa normally close. Oke. Lalu ini adalah time 0, mengaktifkan time 1, 2 detik juga. Dua detik, dan kita lihat ya, sebenarnya kalau misalkan dia mau ngaktifin langsung di sini nggak masalah. Misalkan saya mau Q-nya langsung di sini nggak masalah, jadi saya kasih kesempatan dan kebebasan di sini. Q00. Jadi kita lihat di sini ya, ini masih belum selesai. Jadi ini sedikit ditekan push button 1, maka set aktif ya, tekan dilepas dia aktif, dia mulai ngitung ya, pada 2 detik pertama dia mati, 2 detik kemudian dia hidup. Nah, ketika hidup itu selesai, dia akan mengaktifkan time 1, ini balik lagi ke awal, dia langsung tutup ya, kebuka lagi kan, kebuka, mati, nutup lagi. Nutup, ngitung lagi, ngitung, mati lagi. Mati jadi nutup, hitung, dan seterusnya. Oke, kita lihat ini, ini nggak usah. Ini kan tadi udah dibuat ya. Ini delete saja deh. Dan ini delete saja. Oke. Nah, sekarang yang menjadi input dari counternya adalah persen Q00. Di sini kita kasih nama persen Q00. Jadi kita ngitung clock clipnya. Persen Q00. Dan ngaktifinnya di M1. Ya, kita lihat hati-hati M1 ini jangan pakai di tempat lain. M1, kok M1? Ya, M1. Lalu M1-nya tadi kita lihat kan di soal ya, dia sudah kelihatan, maka akan mengaktifkan lampu 2 selama 3 detik ya, jadi M1 akan mengaktifkan timer pulse. Ini hapus aja sih, udah hapus aja deh. Kalau nggak dihapus malah bikin pening ya. Mati lagi. M1 dan lalu kita lihat dia mengaktifkan timer pulse. Langsung aktif yang time 2 lagi ya, nggak apa-apa sih. Saya pengen time 0 aja deh. Enggak, time 0 tadi udah dipakai sih, time 0 time 1 dipakai, jadi benar time 2. Dan kita pakai pulse yang 3 detik. Ini Q02. Jadi bisa langsung dihubungkan di sini. Q02. Ya, jadi kita lihat lagi soalnya. BB3 dilepas akan mematikan semua lampu. Oke. Ya. BB3 dilepas akan mematikan semua lampu. Jadi kita add terang lagi. Dan ini BB3.
I05 aja deh, gampang. I05 tadi dipakai untuk reset, jadi dia juga nanti dipakai untuk mematikan semua lampu. Dan kita aktifkan reset tadi. Reset yang mana? Reset untuk set yang kita udah buat di atas, yaitu M10. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat ya, dari program awal, push button 1 ditekan, set aktif, M10 aktif, dia akan mengaktifkan timer 0, dan ketika timer 0 sudah menghitung selama 2 detik karena ini on delay, maka lampu menyala ya. Lalu pada saat ini timer 1 menghitung, dan setelah menghitung selama ini kok masih 1 detik, oh ya enggak. Oke, jadi ketika dia sudah menghitung selama 2 detik, dia akan mutusin ini. Mutusin ini berarti matiin timer ini, timer 0. Ketika timer 0 mati, berarti lampu ini mati juga. Lalu ini time key-nya juga mati, dan timer on-nya mati, yang time 1-nya. Ketika ini mati, ini kan normally close, berarti dia akan membuka ini ya, dan nutup lagi langsung. Kenapa? Karena ketika dia mati ya, ini kan langsung balik ke normally close, sehingga dia akan nyambungin ini lagi, timer menghitung lagi, ngaktifin ini, ngaktifin ini, ngaktifin ini, 2 detik kemudian mutusin ini. Kalau diputus mati semua, dia langsung nyambung lagi. Oke, itu berulang terus, jadi 2 detik sekali dia nyala mati, dan ini dihitung sama si counter ini ya. Jadi counter up ini menerima masukan dari lampu 1, dia ngitung nyala mati sampai hitungan ke-5. Nah, begitu sampai hitungan ke-5, maka M1 aktif ya. M1 aktif karena timernya preset 3 detik ya, cepat sih ya, 3 detik ya, jadi cepat. Jadi ini akhir aktif 3 detik dan langsung mati lagi ya, langsung mati lagi. Dan kalau saya tekan I05, maka M10 akan preset, artinya ya ini akan mati M10 nya. Jadi kan ini kalau mati kebuka dan lampunya nggak hidup lagi. Oke, kita buka, kita coba. Start, jangan sampai lupa. Oke. Kita coba. Nah, ini ngalang-ngalangin. Ini sudah bisa dipakai, cuma saya lebih suka pakai di sininya karena kelihatan langsung di programnya ya. Nyala. Ini kelap-kelip 2 detik sekali ya. Kita lihat. Nyala 2 detik, mati 2 detik. Nyala 2 detik, mati 2 detik. Jadi ini nggak kelihatan putus, ini putus sebenarnya, tapi sesaat sekali, saking cepatnya, hanya orang-orang spesial yang bisa membuka. Jadi kita hitung ini kan 2, putus ini program penting ya, jadi tolong diingat. Aduh, ini kelewatan kan, ini udah ngitung dia. Diulang lagi deh, diulang lagi. Kita reset dulu. Tadi kita terlalu fokus sama si ininya. Kita reset dulu, kita matiin semua. Ya, kita matiin semua. Nah, kita lihat, kita mulai dari awal. Tapi sekarang kita perhatiin counternya. Tadi kan kita udah ngeliat lampunya kelap-kelip. Kita perhatikan counternya. Ya, 1, ya kan, kelap-kelip sini. 2, 3, 5, dia langsung ke bawah kita. 5, langsung dia menghitung selama 3 detik, dia langsung mati lagi. Dan cara untuk mematikan semua itu adalah dengan mengaktifkan reset dari M10. Reset, maka mati semua. Ya, kita lihat ini sedikit kelihatan kompleks, tapi kalau kita udah biasa program, jadinya kita udah punya alur berpikir yang benar tentang urutan-urutan dari program yang ingin kita buat. Ya, jadi ya memang harus sering-sering latihan, dan cara latihan paling banyak ya kita coba terus programnya, sehingga nanti lama-lama ketika kita dapat persoalan tuh kita langsung bisa ngebayangin programnya gimana ya, alur berpikirnya seperti apa. Karena nanti awal-awal biasanya banyak try and error-nya, ini kenapa ini nggak bisa dimatiin dan lain-lain ya.
emang nggak ada cara yang paling gampang untuk bisa semua dengan selain ya sering-sering latihan programnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan nggak? Atau coba dulu kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung saja ya, karena ini tidak sesusah. Nanti kita ngeliat ya. Lihat apa sih PR-nya? Ini PR-nya cuma 4 soal. PB1 ditekan sebanyak 7 kali, lampu 1 menyala kelap-kelip 2 detik sekali. Ketika PB1 ditekan sekali lagi, lampu 1 nyalanya jadi kelap-kelip 4 detik sekali. Nah, lo gimana tuh caranya? Gimana tuh caranya? Ya. Jadi apa namanya yang diubah adalah settingan waktunya. Kita bisa pakai, clue-nya sebenarnya kita belum belajar mengubah data setting timer. Tapi clue-nya di sini adalah kita menggunakan 4 timer. Timer 1 dan 2 untuk aktifin kelap-kelip 2 detik sekali, timer 3 dan 4 untuk mengaktifin timer yang kelap-kelipnya 4 detik sekali, dan nanti outputnya diparalel. Ya, jadi output dari timer 1 sama 2 diparalel dengan output dari timer 3 sama 4 ya, terhubung ke satu lampu. Nomor 2, ketika PB2 ditekan 5 kali atau PB1 ditekan selama 10 detik, maka setelah itu ketika kita menekan PB3 sebanyak 5 kali akan membuat lampu 1 menyala. Nah, mulai pusing. Atau berarti OR ya. Nomor 3, ketika PB1 ditekan, lampu 1 akan menyala kelap-kelip setiap 2 detik sekali. Aduh, ini ya udah deh, nggak usah di-latching deh, nggak apa-apa. Ketika lampu 1 sudah kelap-kelip 5 kali, lampu 2 akan menyala. Ketika lampu 1 kelap-kelip 6 kali, lampu 3 menyala. Ketika lampu 1 kelap-kelip 8 kali, lampu 4 menyala. Nah, ini gimana? PB2 ditekan dan dilepas akan mematikan semua lampu. Ya, jadi itu ada banyak timer di sini. Bukan banyak timer sih, banyak counter. Nah, 4, ketika PB1 ditekan, lampu 1 akan kelap-kelip 2 detik sekali. Ketika lampu 1 sudah kelap-kelip 5 kali, maka akan membuat lampu 2 kelap-kelip selama 2 detik sekali. Ketika lampu 2 sudah kelap-kelip sebanyak 5 kali, semua lampu mati. Ya, itu contohnya ya, contoh tugas yang saya berikan, dikerjakan maksimal minggu depan. Kalau ada pertanyaan langsung aja, ini programnya. Dan saya juga sudah rekam di OBS, jadi nanti bisa disimak di channel ya, misalnya kayak resmi banget di YouTube saya ya, bisa dibuka di situ, bisa dipelajari ya. Kalau ada pertanyaan langsung lewat WhatsApp. Oke, ada pertanyaan? Halo Pak, kalau UTS kayak gini Pak, apa gimana Pak? ya, kayak gini. Oh, kayak gini juga Pak? Iya, tapi nanti dikerjain di kertas. Oh iya Pak. Oke. Jadi nanti pas UTS itu kalian boleh nyoba programnya di Soul Machine ya. Jadi untuk kadang-kadang kan kita belum otomatis langsung bisa ngerjain di kertas ya. Itu bisa di Soul Machine tapi digambar. Jadi kalau misalkan udah ketemu jawabannya, oh ini programnya kayak gini, ya langsung ditulis di kertasnya. Jadi nggak dikirim lewat file, karena kalau file kan kayaknya nggak males juga koreksinya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, minggu depan kuis ya, saya ulangi lagi. Oke, ada pertanyaan?